Habatus Renungan Harian Anak. Hai anak-anak, salam Habatus. Lihat nih, gereja kita masih dalam tahap ubah-ubah direnovasi. Kamu dan saya juga perlu diubah. Caranya gimana? Yuk, kita dengarkan Habatus, hidupku bagi Kristus. Yuk kita berdoa dulu. Kami bersyukur saatnya belajar kitab Yesaya. Tuhan, kami sangat membutuhkan belas kasihan pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan mentaatinya. Ampunilah dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 46 ayat 1 sampai 13. Yuk kita baca sama-sama ayat 1 dan 2. Selebihnya kamu baca semua sendiri ya. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Anak-anak, Alkitab memberitahu kita, Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Artinya semua orang telah berbuat dosa, termasuk kamu dan saya. Nah, orang berdosa kesenangannya melakukan kehendak hatinya yang berdosa. Hati yang berdosa tidak mau menyembah Allah sejati. Hati berdosa maunya menyembah patung atau berhala yang sia-sia. Patung atau berhala dianggap Allah. Mereka menyembah dan sujud kepadanya. Padahal patung atau berhala terbuat dari emas dan perak dan tukang yang membuatnya. Patung atau berhala dihargai lebih tinggi dari manusia. Mereka berdoa, tapi berhala tidak menjawab. Mereka teriak minta tolong, tapi patung atau berhala tidak menyelamatkan. Akhirnya mereka yang menyembah patung dan berhala melihat patung-patung buatan mereka, berhala-berhala mereka hancur berantakan, dan mereka yang menyembah patung atau berhala ditangkap sebagai tawanan. Harapan manusia penyembah berhala jadi hancur, kandas, tidak ada pertolongan, sia-sia, bahkan dipermalukan. Patung atau berhala adalah kebodohan, kesia-siaan. Menyembah patung atau berhala perbuatan dosa. Tetapi Allah sejati tidak diciptakan oleh siapapun. Dialah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta yang mengasihi kamu juga saya. Dia pencipta yang berkuasa, pengatur segala sesuatu. Dia tidak pernah gagal karena dia adalah pencipta yang berkuasa atas segalanya. Dia juga adalah pencipta yang akan menggendong, menanggung, memikul, dan menyelamatkan orang yang setia padanya sampai pada masa tuanya. Dialah Allah sang pencipta yang rela masuk ke dalam dunia yang diciptakannya, berinkarnasi, menjadi sama dengan manusia, berdaging, berdarah, dan dia menjalankan hukum Allah dengan sempurna, taat sampai mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kamu dan saya. Tetapi dia bangkit, menang, hidup selama-lamanya, supaya setiap anak-anak atau orang yang percaya dosa dihapuskan, diselamatkan, diberi hati yang baru, hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa membedakan mana berhala Allah palsu, mana Allah sejati, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari anak-anak kita senang memuji Allah sejati, Allah sang pencipta segala sesuatu. Amin. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu percaya kepada
Allah Sang Pencipta, Allah sejati, Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kamu. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur sejak kecil kami terus dipimpin oleh anugerah Tuhan. Kami diberi firman supaya kami boleh mengenal Allah sejati, sehingga kami hanya menyembah kepada Allah Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatunya termasuk kami. Biarlah sejak kecil kami senang mengikuti pimpinan Tuhan Yesus, agar hidup kami selalu taat dan menyembah Allah Sang Pencipta, Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni jika kami masih terus melanggar firman-Mu. Tuhan, berbelas kasihanlah supaya kami sejak anak-anak senang memuji, memuliakan Allah Sang Pencipta segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus